Halo, selamat datang di podcast inspiratif yang membahas berbagai isu pelayanan publik, pengembangan diri, dan profesionalisme aparatur negara. Saya Robi Filana dan senang sekali bisa kembali menemani teman-teman semua. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting nih bagi seluruh aparatur sipil negara, yaitu ASN berakhlak. Tema ini bukan hanya sekedar slogan atau jargon institusi, tetapi merupakan fondasi budaya kerja bagi seluruh ASN di Indonesia. Sebagai pelayan masyarakat, ASN memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik, menjaga integritas, dan menjadi teladan di lingkungan kerja maupun di tengah masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya makna ASN berakhlak? Mengapa nilai ini penting dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan kerja sehari-hari? Semua itu akan kita bahas dalam podcast kali ini. Jadi tetap bersama kami sampai akhir ya. Tapi ngomong-ngomong, tak kenal maka tak sayang, di sini ada narasumber kita 4 orang nih. Saya perkenalkan, yang pertama itu ada Mbak Firda Dias Mutia, kemudian ada Mas Tedo Arifin, kemudian ada Mas Septian Aji Pratama dan Mbak Syafira Zalfa Azah. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai ke segmen pertama. Saya akan bertanya mengenai apa itu ASN berakhlak. Bisa dijawab mungkin dari narasumber kita pada hari ini. Siap, Mas Robi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ASN berakhlak. ASN berakhlak merupakan core values atau nilai dasar bagi seluruh aparatur sipil negara di Indonesia. Berakhlak sendiri adalah nilai dasar ASN untuk berpedoman atau berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dan dalam melaksanakan tugas. Berakhlak sendiri itu singkatan dari yang pertama, berorientasi pelayanan, yang kedua, akuntabel, yang ketiga, kompeten, yang keempat, harmonis, yang kelima, loyal, yang keenam, adaptif, yang ketujuh, kolaboratif. Dengan diterapkannya nilai-nilai berakhlak, terciptanya ASN yang profesional, berintegritas, dan serta fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nilai berakhlak juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi yang modern, efektif, bersih, dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, setiap ASN harus mampu memahami, menerapkan, dan menjadikan nilai berakhlak sebagai budaya kerja dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Itu saja. Oke, baik. Itu sudah dijelaskan oleh Mas Septian mengenai pengertian dari ASN berakhlak. Nah, dari ASN berakhlak itu kan memiliki 7 nilai nih. Lalu apa aja sih maksud dari ketujuh nilai berakhlak itu bisa dijelaskan kembali dari narasumber? Baik, di sini saya akan menjawab apa maksud dari ketujuh nilai berakhlak itu ya, Mas Robi. Jadi di dalam nilai berakhlak itu ada 7, di antaranya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan memiliki arti bahwasanya tugas ASN yang utama adalah melayani masyarakat. Pelayanan yang baik bukan hanya yang cepat, tetapi juga ramah, solutif, dan memberikan kepastian. Karena pada dasarnya masyarakat saat ini membutuhkan pelayanan yang profesional dan humanis. Sebagai seorang ASN, kita harus mampu mendengar kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi terbaik. Kemudian, nilai yang selanjutnya itu akuntabel. Artinya, setiap
tindakan dan keputusan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. ASN dituntut bekerja secara jujur, transparan, disiplin, dan sesuai aturan. Integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu kompeten. Dengan arti dunia ini terus berkembang dari zaman ke zaman. Teknologi cepat beradaptasi dan berubah. Sistem pelayanan juga terus mengalami pembaharuan. Karena itu, seorang ASN harus terus belajar, meningkatkan kemampuan, dan mengembangkan diri. ASN yang kompeten akan mampu memberikan pelayanan yang efektif dan berkualitas. Nilai yang selanjutnya yaitu harmonis. Di lingkungan kerja sendiri, harmonis akan menciptakan suasana kerja yang nyaman dan produktif. ASN harus mampu menghargai perbedaan, menjaga hubungan baik antar pegawai, dan menjunjung sikap saling menghormati. Kemudian ada loyal. Loyal bukan berarti membela individu tertentu, tetapi loyal terhadap bangsa, negara, konstitusi, dan pemerintahan yang sah. ASN harus menjaga nama baik instansi dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Yang keenam yaitu nilai adaptif. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, ASN dituntut mampu untuk beradaptasi dengan perubahan, mulai dari penggunaan teknologi, sistem kerja baru, hingga pola pelayanan yang lebih modern. ASN yang adaptif tidak takut terhadap perubahan, tetapi justru menjadikannya sebagai peluang untuk berkembang. Dan nilai terakhir dari berakhlak yaitu kolaboratif. Saat ini tidak ada pekerjaan besar yang dapat diselesaikan oleh individu, tetapi kolaboratif menjadi kunci keberhasilan ASN agar mampu bekerja sesama lintas bidang, lintas instansi, bahkan bersama masyarakat. Dengan kolaborasi, pelayanan publik akan menjadi lebih efisien dan efektif. Mungkin itu 7 nilai berakhlak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Syafira untuk pemaparannya mengenai 7 nilai ASN berakhlak. Untuk selanjutnya kita masuk ke segmen 2. Setelah kita mengenal dari pengertian 7 nilai berakhlak itu, pasti kita dalam keseharian kita memiliki tantangan di era modern. Nah, itu bisa dijelaskan apa aja sih tantangan yang biasa dihadapi, dan itu akan dijelaskan oleh narasumber kita selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak Robi. Ya, sekarang tantangan bertambah ya. Masyarakat tambah kritis. Informasi menyebar sangat cepat. Kesalahan kecil bisa langsung jadi sorotan publik. Jadi, ASN dituntut kerja lebih profesional, lebih transparan, lebih responsif juga. Ditambah perubahan pola pelayanan publiknya. Dulu masyarakat datang ke kantor pelayanan, tapi sekarang banyak pelayanan berbasis digital. Jadi, ASN harus mampu mengikuti perkembangan teknologi. Tantangan lain adalah menjaga integritas. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada perilaku ASN. Kalau ASN bekerja jujur dan profesional, kepercayaan publik akan meningkat. Namun, jika terjadi penyalahgunaan wewenang, maka citra institusi ikut berdampak. Sinilah pentingnya penerapan nilai ASN berakhlak. Karena kita adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Maka dari itu, profesionalisme dan etika kerja harus selalu dijaga. Terima kasih, Pak Robi. Oke, itu tantangan yang biasa kita hadapi ya, Mas Tedo, dalam peran kita sebagai ASN, apalagi kita sebagai ASN itu menjadi citra di mata masyarakat kita pada umumnya seperti itu. Kemudian kita setelah kita mengenal apa itu 7 nilai ASN berakhlak, kemudian apa aja sih tantangannya, kemudian sudah dijelaskan tadi oleh Mas Tedo. Nah, sekarang saya mau bertanya mengenai implementasi ASN berakhlak dalam kehidupan kerja kita, dan bagaimana sih cara menerapkannya dalam ASN berakhlak ini di kehidupan kita kerja sehari-hari. Coba bisa dijelaskan mungkin dari narasumber. Baik, terima kasih Mas Robi atas waktunya.
Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa mulai dari diri sendiri. Perubahan besar perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Misalnya dengan meningkatkan disiplin kerja, kemudian datang tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan baik, dan menjaga komunikasi yang positif. Kemudian yang kedua, bisa dengan membangun budaya kerja yang sehat, menghindari konflik yang tidak perlu, kemudian bangun kerjasama tim, saling mendukung antar pegawai. Lingkungan kerja yang positif akan meningkatkan semangat dan produktivitas. Kemudian yang ketiga adalah dengan terus belajar. ASN tidak boleh merasa cepat puas, kemudian bisa dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, serta belajar teknologi baru. Kemudian bisa dengan mengembangkan kemampuan komunikasi dan pelayanan, karena ASN yang kompeten akan lebih siap menghadapi perubahan. Dan yang keempat, utamakan kepentingan masyarakat. Kadang kita terlalu fokus pada prosedur hingga lupa bahwa tujuan utama pelayanan publik adalah membantu masyarakat. Tentu aturan tetap harus dijalankan. Namun, pelayanan yang humanis juga sangat penting. Masyarakat ingin dilayani dengan jelas, cepat, dan sopan. Kemudian yang kelima, jadilah ASN yang mampu menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Perilaku ASN akan selalu diperhatikan karena itu sebagai tunjukkan sikap profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Ketika nilai ASN berakhlak benar-benar diterapkan, maka dampaknya akan sangat besar. Bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Begitu, Mas Robi. Oke, terima kasih Mbak Firda untuk pemaparannya mengenai cara kita mengimplementasikan core value ASN berakhlak dalam kehidupan kerja kita sehari-hari. Oke, teman-teman, dari pembahasan hari ini kita bisa memahami bahwa ASN berakhlak bukan hanya slogan, tetapi merupakan pedoman perilaku yang harus diterapkan dalam setiap tugas dan pelayanan. Sebagai aparatur sipil negara, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pelayan masyarakat yang profesional, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Mari kita jadikan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai budaya kerja sehari-hari. Karena pelayan publik yang baik dimulai dari ASN yang memiliki karakter dan integritas yang baik pula. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga pembahasan hari ini bisa memberikan manfaat dan motivasi bagi kita semua untuk terus menjadi ASN yang profesional dan berakhlak. Saya Robi Firlana, mewakili narasumber teman-teman kita semua, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam ASN berakhlak. Terima kasih.